Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai dengan 29. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, saya terkesan saat mendengar kesaksian seorang wanita yang bernama Fatimah Sa'diyah. Dia hidup sebagai seorang Muslim garis keras dari kelompok NII, Negara Islam Indonesia, yang akhirnya dia menjadi pengikut Kristus. Ini sudah viral di dalam YouTube pada akhir-akhir minggu ini. Mendengar itu, saya sampai merinding atas kesaksian-kesaksian yang dia ungkapkan. Begitu mengharukan. Fatimah yang hidup di tengah keluarga Islam garis keras akhirnya tersapa oleh sabda Tuhan yang dialaminya dalam mimpi. Dalam mimpi dia mengalami sabda Tuhan yang menjawab dia atas kebingungannya untuk mencari jalan ke surga. Maka dalam mimpi ia mendapatkan jawaban bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Memang Fatimah ini di dalam mencari kebenaran atas jalan hidup sungguh menemukan apa yang dicari-cari itu, dan yang ditemukan dalam mimpi itu pun ada jawaban yang pasti lewat pertemuan dia dengan hamba Tuhan, dan dia mendapatkan kalimat yang sama persis apa yang ditemukan dalam mimpi itu ada di dalam kitab suci. Intinya bahwa Fatimah menemukan jalan ke surga dalam pertemuannya dengan Tuhan lewat hamba Tuhan itu. Maka mata hatinya merasakan damai sekali. Dia mengungkapkan dengan begitu jujurnya, merasa damai sekali. Dan ia mampu memandang orang-orang lain atau agama lain bukan menjadi musuh yang harus dibenci, tetapi dia menangkap bahwa orang-orang lain, agama-agama lain itu harus dikasihi. Saudara-saudara, dalam Injil baru saja kita dengarkan tadi, pengalaman Thomas yang hidup lebih-lebih dengan dasar logika. Itu hal yang biasa. Setiap orang itu hidup dengan dasar logika. Maka Thomas pun di dalam menerima kabar bahwa Yesus itu yang telah wafat ternyata bangkit, dia sangat-sangat menolak, tidak percaya. Logika Thomas memang mengatakan tidak masuk akal, tidak mungkin orang yang sudah mati kok bangkit. Logika memang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar otak. Padahal yang terjadi itu sungguh-sungguh terjadi. Tetapi kalau yang digunakan otak atau logika tidak mampu menjawabnya. Maka walaupun penampakan Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi, tetapi kalau ditangkap dengan dasar logika, maka logikanya atau otaknya tidak akan sanggup memahaminya. Karena yang bisa menyelami kehidupan nyata, walaupun itu sungguh terjadi, tetapi kalau di luar logika tidak akan mampu untuk memahaminya. Maka dari itu, sikap yang perlu digunakan untuk menangkap hal-hal yang di luar logika adalah sikap hati yang percaya. Ya Tuhanku dan Allahku, itu ungkapan orang yang percaya sepenuhnya. Sikap percaya itu adalah ranah dalam hubungannya dengan kehendak Tuhan. Orang bisa menangkap kehendak Tuhan
sejauh hatinya percaya. Setelah percaya, lalu peristiwa yang dialami itu dikonsultasikan kepada Tuhan dalam doa, menanyakan, benarkah yang sedang dialami ini adalah kehendak Tuhan? Sebagai prinsip, selama tindakan yang dilakukannya itu mendatangkan kasih dan kedamaian bagi orang yang dilayaninya, itu tanda sungguh kehendak Tuhan. Tetapi kalau tindakan itu justru mendatangkan konflik, mendatangkan orang semakin tidak menemukan kedamaian dalam kehidupan bersama, mungkin yang dijalankan itu bukan kehendak Tuhan. Mungkin malah yang kuat itu kehendak dirinya sendiri, karena dirinya tertutup pada masukan-masukan dari orang lain, sehingga apa yang dijalaninya itu sebenarnya bukan kehendak Tuhan, tetapi merasa bahwa itu tindakan yang benar. Saudari-saudara, kita sebagai utusan-utusan Tuhan hendaknya mendengarkan kehendak Tuhan terlebih dahulu sebagai sumber kasih itu, lalu baru kita laksanakan, kita wujud nyatakan di dalam tindakan-tindakan nyata kepada sesama. Perutusan Tuhan terlebih diarahkan kepada anggota keluarga kita masing-masing, lalu dikembangkan kepada saudara-saudara kita di sekitar kita, di masyarakat kita, di gereja kita, dan seterusnya. Maka sebagai dasar pengembangan perutusan Tuhan, hendaklah secara konkret diwujud nyatakan di dalam keluarga kita, dengan membangun hubungan komunikasi antar anggota keluarga dengan terus terang, supaya hubungan antar anggota keluarga semakin terang dan melegakan. Juga diupayakan suasana keluarga yang lemah lembut. Itu menjadi tanda bahwa yang menguasai keluarga adalah warna lemah lembut, bebas dari tindakan kekerasan. Ini wujud nyata kasih hidup di dalam keluarga. Juga antar anggota keluarga itu menampakkan hati yang rendah hati. Artinya hubungan satu dengan yang lain tidak merasa diganggu oleh persaingan, merasa diri lebih hebat dari yang lain, dan perlu suasana diciptakan antar anggota keluarga saling menghargai,
dengan tulus. Juga perlu adanya penerimaan masing-masing pribadi yang memiliki kekhasannya itu terasakan di dalam hidup bersama sebagai anggota keluarga yang saling mengasihi. Dan juga perlu diciptakan suasana keluarga yang rukun, tidak berseberangan satu dengan yang lain. Suasana rukun hendaklah menjadi aroma di dalam kehidupan keluarganya. Marilah kita realisasikan kehendak Allah yang Maha Kasih itu dalam keluarga kita masing-masing. Amin.